Kalau ada seseorang yang lewat di depan kita, yang cara berpakaiannya seperti mantan, cara berjalannya seperti mantan, kalau cara berpakaiannya sama itu orangnya munggungi kita, kita deg-degan. Waduh, ini mungkin mantan nih. Begitu dia berbalik, oh bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri kamu dan mantan masih terhubung amat sangat kuat. Ya. Nah, jadi kita sama sekali tidak pernah ketemu dengan mantan. Mantan memblokir media sosial kita juga, ya. Kemudian nomor telepon kita juga diblokir, dan teman-teman mantan semuanya menjauhi kita. Kenapa mereka menjauhi kita? Ya, requestnya mantan, permintaan mantan, ya. Nah, tetapi ketika kita dan mantan bersama, tanpa kita sadari, tanpa mantan sadari, kita dan mantan itu terhubung, ya. Kalau orang-orang bule menyebutnya bonding, ya, bonding itu terikat batinnya, pikirannya, ya. Itu yang kemudian membuat orang sejauh apapun dia akan balik. Karena bonding, ya, ikatan batin tadi. Jauh nih kita merantau nih, ya, untuk kuliah, untuk mencari pekerjaan dan seterusnya. Kangen kepada kampung halaman. Tidak peduli kita, capek cari duit berapapun uang yang harus dikeluarkan untuk beli tiket dan seterusnya, balik kita ke kampung halaman. Kenapa? Bonding. Ya, ada ikatan batin yang amat sangat kuat dengan kampung halaman, dengan rumah orang tua kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita. Nah, itu yang menggerakkan kita untuk balik. Nah, kenapa ada ikatan batin itu? Kebersamaan. Contoh ya, kalau seorang ibu, kan dia mengandung bayinya. Dia melahirkan bayi tadi. Artinya 9 bulan nih, dia bersama dengan bayi tadi. Meskipun misal dia dipisahkan dari bayinya, ya, misal bayinya diambil oleh bapaknya dan ibunya tidak boleh terhubung atau tidak boleh ketemu dengan bayinya. Tapi karena faktor dia sudah mengandung bayi tadi, maka bonding, ikatan batinnya dengan bayi tadi sangat kuat hingga anak itu tumbuh dewasa. Nah, tapi biasanya kalau kepada bapak, tidak seperti itu. Ada ya bapak nih yang misal ketika istrinya hamil, dia malah selingkuh kemana-mana gitu kan. Anaknya lahir, dia tidak peduli. Anaknya tumbuh dewasa, dia juga tidak peduli. Nah, kalau yang begitu biasanya memang ikatan batinnya tidak ada. Nah, kalau laki-laki itu ikatan batinnya muncul karena kebersamaan ya. Tapi kalau seorang ibu itu memang secara alami ketika dia mengandung anaknya tadi, itu ikatan batinnya otomatis sudah terbangun sangat kuat. Nah, jadi ketika kita bersama mantan, kan otomatis ikatan batin kita itu sudah sangat kuat tuh. Perpisahan, pertanyaannya, apakah kita ini masih terhubung kuat, ikatan batin kita ini dengan mantan masih kuat atau tidak? Nah, itu tanda-tandanya bisa kita rasakan. Yang pertama ya, perpisahan itu tidak membuat kenangan, memori tentang mantan itu pudar. Ya, kita mau mengingat wajah mantan, sedetil apapun kita masih bisa. Karena banyak orang setelah berpisah itu, gimana ya wajah mantan?
lihat foto, oh seperti itu kan. Juga berbagai hal tentang mantan. Karena banyak kan orang yang saya baca tuh mau mengerjakan amalan, mau membaca doa agar mantannya balik. Lupa dia sudah nama orang tuanya mantan. Bahkan nama lengkapnya mantan pun dia sudah lupa. Lah, kalau begitu bagaimana dia mau berdoanya dengan fokus? Namanya saja lupa, wajahnya juga lupa, nama orang tuanya juga sudah lupa. Ya, nah jadi itu ya, kita masih ingat jelas sekali semua hal tentang mantan, kebiasaannya, ya, suaranya seperti apa, aroma parfum yang sering dia gunakan, cara berjalannya, dan seterusnya. Semua hal tentang mantan itu masih ada di memori kita. Itu menunjukkan bahwa mantan dan kita masih terhubung sangat kuat. Mantan bagaimana? Apa yang kita rasakan, itu pula yang mantan rasakan. Kalau kita masih mengingat mantan dengan sangat baik, maka mantan juga demikian. Dia cuma pura-pura melupakan saja. Ya, aslinya seperti apa yang kita rasakan. Tapi kalau mantan itu memudar dari pikiran kita, apa yang mantan rasakan, ya seperti yang kita rasakan. Mantan juga sudah mulai melupakan kita, lupa nama lengkap kita, lupa nama orang tua kita, mungkin cuma ingat nama ibu kita, tapi nama bapak kita dia sudah lupa, ya. Lupa dengan suara kita seperti apa, dan seterusnya. Nah, jadi cerminnya itu kita. Kalau kita sudah pudar, ya, tentang mantan itu, maka mantan pun demikian. Kemudian cirinya yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, kita masih sangat sering ya. Sering itu sangat relatif ya, tapi seringnya itu kira-kira seperti ini. Ya, sehari itu bisa berkali-kali kita tiba-tiba teringat mantan. Kenapa kita tiba-tiba teringat? Padahal tidak ada satu hal pun yang bisa mengingatkan kita kepada mantan. Ya, kita tidak sedang membicarakan mantan, ya. Kan bisa saja kan kita lagi ngobrol tuh tentang mantan dengan teman kita, dengan sahabat kita, atau kita sedang mencoba mengintip media sosialnya mantan, atau ada seseorang yang lewat di depan kita yang cara berpakaiannya seperti mantan, cara berjalannya seperti mantan. Kalau cara berpakaiannya sama itu, orangnya mengunggungi kita, kita deg-degan, waduh ini mungkin mantan nih. Begitu dia berbalik, oh bukan, tapi dari cara berpakaiannya sama ya. Nah, itu kan namanya sesuatu yang mengingatkan mantan, atau mengingatkan kita tentang mantan. Nah, tetapi ini sama sekali tidak ada nih satu hal pun yang bisa mengingatkan mantan atau pada mantan atau tentang mantan. Tidak ada. Tidak ada yang terhubung dengan mantan satupun, tapi kita tiba-tiba teringat mantan. Jadi memang mekanisme pikiran kita betul. Apa maknanya? Nah, ini kan penelitian Profesor Digby Tatum yang sering saya sampaikan. Profesor Digby Tatum, ya, itu seorang guru besar dari Sheffield University. Penelitiannya tentang interbrain, ya, koneksi pikiran. Cara kerja pikiran, kata beliau, itu seperti halnya wifi.
Saat seseorang memikirkan kita, maka pikiran orang itu langsung terkoneksi dengan pikiran kita. Intuisi kita memahami kalau dia sedang memikirkan kita. Dan itu sering terjadi. Ya, lagi nyetir nih, kita fokus nih kepada jalan. Tahu-tahu muncul bayangan mantan, ya. Kita lagi apa nih? Lagi ngobrol dengan teman-teman, ya. Topiknya jauh dari mantan. Tiba-tiba teringat mantan, dan itu terjadinya sering, ya. Bukan kita yang memikirkan, tapi memang muncul sendiri. Nah, maka itu menunjukkan bahwa hubungan batin dan pikiran kita itu masih amat sangat kuat. Atau dengan kata lain tadi ya, istilah orang-orang bule itu, bonding antara kita dengan mantan itu masih sangat kuat. Atau kita masih terhubung sangat kuat dengan mantan. Nah, jadi apa maknanya kalau kita masih terhubung kuat dengan mantan? Nah, ini yang paling menarik. Kalau ya kita tidak bisa melupakan mantan, atau mantan itu tidak kunjung pudar dari memori kita, dari hati kita, insya Allah karena mantan jodoh kita. Kalau mantan bukan jodoh kita, tadi ya 2 minggu juga pisah dengan mantan, sudah memorinya sudah pudar, ya. Apalagi setahun, yaitu tadi, siapa ya nama bapaknya mantan, siapa ya nama ibunya mantan. Nah, itu kalau memang mantan bukan jodoh kita, ya. Tetapi ketika mantan ini adalah jodoh kita, ya, maka yaitu tadi, tandanya kita tidak bisa melupakan apapun tentang dia tanpa kita berusaha menghafal, ya. Kan kalau seperti anak sekolah itu kan menghafal itu. Pelajaran-pelajaran di sekolah itu, ya, misal rumus-rumus fisika gitu kan dihafalkan gitu. Ini kita kan tidak menghafal, ya. Tidak menghafal nama bapaknya mantan ini, nama ibunya mantan itu, dan seterusnya kan. Sama sekali tidak. Tapi waktu berjalan dan memori itu tetap sangat kuat berada di sana. Itu adalah pertanda bahwa mantan adalah jodoh kita. Yaitu, sering saya sampaikan, kalau mantan bukan jodoh, tidak butuh usaha. Gampang melupakannya. Tapi ketika mantan masih jodoh kita, atau mantan berjodoh dengan kita, ya sekuat apapun kita berusaha, maka kita tidak bisa melupakannya. Apalagi memang kita tidak berusaha untuk melupakannya. Maka segala hal tentang mantan itu, ya, energi tentang mantan kan, energi cinta, energi rasa kangen, dan seterusnya, itu tetap berada di dalam diri kita dan tidak mengalami perubahan. Itu tanda bahwa mantan akan kembali. Karena apa? Karena kita masih mencintainya. Banyak orang, ya, pada saat berpisah itu drama banget, teriak-teriak, histeris, nangis-nangis, ya. 2 minggu kemudian dia sudah jalan tuh dengan orang lain ke mall, nonton ke bioskop, ya. Udah lupa dia dengan mantannya. Tapi kita enggak. Ya, perpisahan itu mungkin sudah agak lama, sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi kenangan itu masih kuat, cinta itu masih di situ, masih di sana, masih di hati kita. Ya, itu adalah tanda bahwa kita dan mantan berjodoh, ya. Kenapa demikian? Karena cinta di hati kita ini sama dengan cinta di hati mantan. Allah yang memilih untuk meletakkan cinta itu di hati kita dan di hati mantan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah yang menjadikan rasa cinta dan sayang di antaramu. Dan itu adalah insya Allah tanda berjodoh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.